Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam pendengar Voice of Sabil Rosyad. Oke, perkenalkan saya Tara dan kali ini saya sedang bersama Bapak Haji Basuni. Selamat malam Pak Haji Basuni. Selamat malam. Oke, Pak Haji Basuni ini merupakan pimpinan Pondok Pesantren Sabilur Rosyad ya. Kemudian kita mau sedikit ngobrol-ngobrol aja nih Pak, seputar pendidikan ya, yang pasti tentunya di Pondok Sabilur Rosyad sendiri ini Pak. Oh iya, boleh. Oke, seperti yang kita tahu ya Pak, kan pendidikan di masa pandemi ini kan mengalami banyak perubahan ya, yang tadinya dari tatap muka kemudian berubah menjadi online seperti itu kan. Dan kalau di Pondok Pesantren Sabilur Rosyad sendiri ini kira-kira apa saja gitu ya Pak? Apa saja programnya dan bagaimana kegiatannya gitu? Gimana tuh Pak? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi merupakan suatu masa di mana dari yang kebiasaan menjadi tidak biasa. Kenapa? Karena masa ini yang dialami oleh semua umat manusia yang ada di dunia, dan dampaknya bukan saja dalam bidang ekonomi, politik, tapi juga berdampak juga dalam dunia pendidikan. Iya, betul sekali Pak. Nah, bukan saja pada pendidikan informal ya, pendidikan formal pun pada saat sekarang ini di musim pandemik ya sangat drastis sekali ya. Kebiasaan yang tadinya belajar secara tatap muka, dengan adanya pandemik belajar melalui daring, melalui online dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kalau di lembaga kami sendiri di Pondok Pesantren Sabilur Rosyad, walaupun di masa pandemik, tetap untuk pendidikan itu sangat utama dan anak-anak tetap di pesantren mengikuti aktivitas pesantren dan tentu juga berkaitan dengan masalah pendidikannya. Jadi di pesantren kami yang namanya pendidikan kan dididik ya, artinya anak-anak santri juga dididik dalam masa pandemik bagaimana cara beradaptasi dan bagaimana cara menerima pendidikan. Tentu kalau anak-anak kami ya untuk pendidikan tetap melalui tatap muka, khususnya bagi santri yang ada di pesantren, kecuali anak-anak yang di luar pesantren itu tetap menggunakan daring. Dan yang di pesantren pun kami tetap harus menjaga protokol kesehatan. Iya. Anak-anak itu ketika belajar ya harus pakai masker ya. Begitupun dengan guru-gurunya ya Iya, Pak. ya, ya. Ya, sama dengan guru-gurunya juga begitu Semuanya ya. ya. Ya, semuanya itu. Kemudian nih Pak, kan di pesantren ini kan pembelajaran tetap berlangsung ya, maksudnya tidak
terhenti ya walaupun pandemi seperti ini. Mungkin ada yang belum tahu gitu ya, apa saja sih kegiatan selain belajar gitu, selain belajar informal gitu di Pondok Pesantren Sabil Rosyad sendiri ini, kira-kira kegiatannya apa saja sih, misalnya selain sekolah. Mungkin ada yang taunya kalau pondok pesantren itu hanya belajar sekolah gitu ya, atau belajar agama dan mengaji dan sebagainya gitu Pak. Ya, kebetulan kita ini kan mempunyai program ya, 4 program yang dicanangkan oleh yayasan dan pesantren sebagai untuk mengaplikasikan program tersebut. Dari 4 program itu yaitu tahfidzul Quran, kemudian bahasa Arab dan bahasa Inggris, yang ketiga adalah mabna, disiplin, dan yang keempat ini olahraga. Oke, berarti pondok pesantren ini Sabilur Rasyad ini santrinya nggak akan ketinggalan ya dalam hal selain akademik ya Pak, karena di situ ada banyak hal kayak tadi ada mapna ya, atau apa, madrasah bela negara gitu ya Pak. Terus kemudian ada pendalaman bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Kemudian ada lagi tadi olahraga ya, yang biasanya olahraga di sini itu olahraga apa aja Pak? Ya. Kalau olahraga yang kita laksanakan di sini terutama adalah futsal ya. Kemudian ada bola voli dan ada silat gitu. Itu dalam bidang olahraga. Dan itu ya sangat penting apalagi di musim masa pandemi seperti Iya ini ya, ya. harus sering-sering olahraga ya Pak. Ya, gitu. Di masa pandemi ini anak-anak kan dibentuk supaya anak itu enjoy ya, Enjoy dalam belajar gitu. belajar. Terus juga kalau dengan adanya olahraga enjoy, imun anak itu akan meningkat gitu ya, Akan meningkat ya, meningkat betul. gitu dengan adanya olahraga. Mereka itu senang gitu ya, Senang. ya gitu. Kitanya juga guru-gurunya kalau melihat anak-anaknya senang ikut olahraga juga kan akan memperbaiki imun kita gitu. Jadi ikut seneng ya Pak kalau lihat anak-anak lagi latihan olahraga gitu ya, sore-sore gitu. Kemudian untuk ini Pak, apa tadi, selain olahraga dan juga apa, kalau misalkan dari apa nih, kira-kira ada nggak Pak kesusahan atau apa ya, kendala mungkin ya dari misalkan program program pendidikan selama pandemi ini gitu Pak? Ya, jelas ya kalau terutama masalah di tatap muka ya. Tatap muka kan waktunya kita itu di masa pandemi mah dikurangi jamnya itu kan. Jadi kita menggunakan ya kurikulum masa pandemi gitu. Jadi anak itu belajar sampai waktu zuhur gitu ya. Nah, kalau biasanya kan sampai jam 2 gitu siang ya, atau jam 14. Tapi karena masa pandemi juga per jamnya itu dikurangi ya. Tapi itu juga tidak menjadikan sekolah itu, terutama ya santri ya yang ada di pesantren itu, tidak menjadi harus tidak belajar ya. Betul. Tetap belajar tatap muka ya, dengan guru-gurunya juga sama gitu, ikuti. Walaupun ada guru yang dari luar, ketika ada bagian mengajar ya tetap harus mengajar dengan syarat ya kita ketat lah ya, Ketat mematuhi protokol kesehatannya itu ya. Yang nggak boleh ditinggalin ya, walaupun tatap muka ya itu harus diperhatikan ya Pak. Terus kemudian kalau ini nih Pak, saya pernah baca gitu ya Pak, kalau sekarang ini kan kayak tadi tuh
tatap muka itu sudah boleh ya, di beberapa daerah tuh sudah boleh 50% ya kalau nggak salah ya Pak ya. Sekitar 50% itu siswa-siswa boleh hadir, maksudnya dari jamnya juga. Tapi kalau untuk bukan ujian sih Pak, kayak materinya berarti berkurang juga ya. Kalau untuk materi kita tidak juga ya, Enggak ya? cuman waktunya saja gitu. Waktunya saja ya. Waktu pandemi itu materinya waktunya yang seharusnya 1 jam itu misalnya 45 menit, kita ya 1 jamnya menjadi 30 menit gitu. Jadi di masa pandemi. Tapi apalagi nanti kalau sudah kita boleh ya kita akan kembalikan ke semula ya. Iya. Misalnya 40 menit ya kita coba gitu ya, walaupun pesertanya dibatasi 50% dari yang hadir. Tapi kan kita kan sudah terbiasa lah ya, anak-anak kita sudah terbiasa ya. Ya kalau yang dari luar mungkin saja ya, tapi kalau anak-anak santri mah kita fullkan saja gitu. Oke, berarti untuk yang santri mah tetap sama aja ya, kecuali jam-jamnya itu karena mengikuti aturan pemerintah yang harus 50% itu. Nah, Pak, kalau misalkan tadi santri-santri ini ada program tahfizul Quran ya Pak. Nah, kalau untuk program tahfizul Quran sendiri ini, apakah ada target untuk santrinya, misalkan ketika kelas sekian harus menghafal sekian juz atau dibebaskan untuk santri-santrinya gitu Pak? Kalau dalam rencana ya, program daripada lembaga itu ada target ya, terutama yang di boarding, artinya yang diasramakan itu ya 1 tahun itu kelas 7 misalnya itu 3 juz ya. Kemudian kelas 8 tambah 3 juz lagi, kelas 9 3 juz, berarti dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu targetnya 9 juz ya. Oh, iya. Apalagi kalau sudah kelas 12 kan tinggal berapa, berarti kalau 9 tambah 9 sudah 18 lah. 18. Itu target daripada lembaga itu mentargetkan. Tapi kan anak-anak kita kan aktivitasnya kan bukan menghafal saja kan. Iya. Mereka itu sudah harus dituntut untuk berbahasa kan. Misalnya dalam berkomunikasi tiap hari itu menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi di samping ada kewajiban untuk menghafal Al-Quran, juga dia harus memenuhi juga kewajiban dia sebagai siswa di kelas, dan kewajiban juga dia harus menghafal untuk di pesantren. Di pesantren itu ya. Jadi memang santri ini diminta ya, dibiasakan untuk bisa mengatur waktu ya Pak, mungkin ya, antara sekolah dan pesantren ya. Adapun target-target misalkan kayak hafalan atau target nilai yang lain, kalaupun misalkan melebihi target itu luar biasa sekali Pak ya. Itu sangat luar Itu biasa sangat luar biasa. gitu. Siapa tahu misalkan ditargetkan 3 juz gitu ya, ada yang target ternyata melampaui jadi 6 juz gitu ya. Siapa tahu keluar dari sini bisa 30 juz gitu ya. Itu yang kita harapkan ya, yang seperti dia itu harapkan ya. seperti itu ya Pak. Terus tadi Pak, kalau mengenai santri-santri ini kan banyak kegiatan ya, terus membagi waktu. Terus bagaimana nih Pak kalau misalkan ada santri yang merasa jenuh ya karena terlalu padat nih aktivitasnya gitu, kayak menghafal terus atau belajar terus, kan kegiatannya padat ya Pak, dari pagi sampai malam mungkin ya, atau kayak setiap malam ini ya, malam malam Minggu maksud saya, itu kan ada kegiatan muhadoroh ya Pak. Jadi kita bikin podcast ini sebenarnya anak-anak lagi muhadoroh ya Pak, di luar ya, lagi muhadoroh gitu. Gimana nih Pak untuk
seperti apa ya, tips atau motivasi ya, kayak biar santri-santri atau siswa-siswa yang lain tuh mengatasi rasa jenuhnya itu bagaimana gitu Pak? Ya, ya. Ya kalau masalah aktivitas kita sudah bentuk sedemikian rupa lah ya. Jadi memang saya perhatikan dan anak-anak kita itu kalau kita lihat lah ya, ya dari bangun tidur itu jam 4 sudah bangun lah ya. Iya. Jam 4 sudah dibangunkan oleh pengurusnya gitu ya, oleh kakak-kakaknya dan oleh ustadz dan ustazahnya itu, oleh pembimbingnya. Itu kan jam 4 lah ya, jam 4 setengah 5 sudah sholat subuh. Habis sholat subuh mereka kan pergi untuk menghafal ke pembimbing-pembimbingnya masing-masing ya, hafalan Al-Quran gitu kan. Iya. Setelah itu anak ada mufrodat gitu ya, kosakata ya, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Setelah itu ada kebersihan ya, setelah kebersihan umum baru makan. Itu sudah makan, sudah siap-siap lagi ya. Iya. Anak-anak itu ya kita nggak bertanyakan bagi mandi, nggak, itu sudah include ya. Iya. Ya mereka itu kan sudah tahu sendiri ya. Terus persiapan sholat duha sebelum masuk sekolah gitu kan. Ya itu memang kalau saya lihat ya, perhatikan itu anak itu betul-betul capek ya. Iya. Tapi kan ketika habis sholat asar itu kan kita membuat aktivitas anak seperti ada olahraga, ada seni juga kan. Ada seni, jadi anak itu terhibur lah ya, ada hadroh gitu kan. Jadi dan kita mencoba dengan adanya milieu seperti ini ya, saya kira anak ya di samping itu ada hiburan lah ya, Ada kegiatan ada kegiatan ya. Yang justru sebenarnya dengan adanya padat kegiatan itu, anak itu tidak akan memikirkan hal yang lain gitu ya. Ingat rumah mungkin Pak, ingat orang tua gitu ya. Gitu. Jadi saya perhatikan mereka tuh enjoy saja Enjoy saja ya. Enjoy saja. Dan yang penting kita suatu lembaga dan juga bersinergi dengan guru-gurunya dan pengurusnya juga ya, bagaimana jangan sampai ketika mengajak mereka itu anak menjadi bosan, atau jangan sampai ada tindakan-tindakan yang menjadikan anak itu frustasi. Tapi kita mencoba, dan saya lihat juga pengurusnya alhamdulillah ya, ustadz dan ustadzahnya juga membimbing mereka itu ibarat seperti membimbing anak gitu ya. Jadi dengan penuh kasih sayang. Apalagi kan di kita kan ada anak-anak SD ya. Oh iya betul sekali Pak. Dari itu. ngomongin anak SD ya, di sini tuh menerima santri dari jenjang apa aja Pak? Ya. Ada apa aja? Mungkin ada yang belum tahu gitu. Ya kalau sebenarnya ya kita itu utamanya anak-anak yang keluaran dari SD ya atau MI. Tapi kan ada orang tua, sebagian dari orang tua kita itu menitipkan anaknya yang tingkat SD gitu ya. Artinya ada yang SD kelas 1 gitu ya. Ada kelas 2, ada kelas 3, bahkan yang dari kelas 5, ada yang dari kelas 6 juga gitu yang masuk ya. Ya, karena apa? Karena mungkin mereka di waktu seperti saat sekarang gitu ya, di masa pandemik itu ya sangat membutuhkan pendidikan anak yang kira-kira yang langsung dibimbing, dibina ya. Nah, kalau sekarang di luar di sana kan anak-anak melalui online gitu ya. Nanti jadi orang tuanya yang belajar, yang ngerjain PR kakaknya, orang rumah gitu biasanya kan, ngeribet. Ya ribet gitu kan. Juga kan kasihan juga kan orang tua, terutama ibunya gitu kan ya. Yang harusnya ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, tapi ini kan ikut mengerjakan pekerjaan anak gitu ya. Ikut mengerjakan tugas sekolah anak gitu. Itu kan kasihan kan. Tapi kalau di sini kan orang tua kelihatannya ya sudah mempercayakan lah ya. Dan di sini kita betul-betul udah dibimbing ya. Walaupun kita di sekolah SD-nya nggak masuk,
Tapi Iya. kita masukkan di sini sistem pembelajarannya, pelajaran SD kita bawa masukkan ke sini dan diajarkan di sini ditambah dengan pelajaran-pelajaran pesantren. Jadi anak tuh ya seperti belajar di kelas saja gitu. Seperti belajar di kelas, Kelas hanya ya saja ini tempatnya dipindahkan. dipindahkan ya. Dan jadi lebih kayak ini ya Pak, fleksibel ya, belajar Iya, dimanapun ya, nggak iya. mesti di kelas ya Ya Pak. nggak mesti sendiri di Nggak mesti kelas di kan. kelas Ya gitu. kita lihat saja kan kalau ada di gazebo gitu kan. Iya, iya. Ya kebetulan kita mempunyai tempat gazebo itu kan yang serba guna untuk belajar, untuk main mereka gitu kan. Jadi ya sangat baik sekali lah. Jadi anak itu tidak formal dengan pakaian seragam dan sebagainya, tapi dengan situasi yang itu menjadikan anak enjoy, Ya enjoy. dan tapi mendapatkan ilmu ilmu-ilmu yang dari SD ya nggak ketinggalan juga. Iya, jadi nggak ketinggalan ya Pak. Ya. Dan yang menariknya lagi, untuk yang program di pesantren ya, waktu itu sepertinya ada program IDADI ya Pak ya, yaitu untuk menarik minat anak-anak ya, yang waktu itu mau liburan ya, terus bingung mau ngapain, nah itu bisa ke sini ya Pak, ada program IDADI itu ya Pak ya. Ya. Betul. Jadi kita kan ya sebenarnya kalau di masa yang tidak pandemik ya, di situasi kondisi yang normal gitu kan, ada yang namanya pesantren kilat gitu kan. Tapi kan pada posisi yang pada saat sekarang nggak bisa ada, jangankan ada pesantren kilat ya. Iya. Ya untuk belajar yang resmi saja kan nggak bisa gitu ya. Artinya dibatasi oleh situasi, kondisi. Akhirnya kita mencoba mengadakan kelas dadi ya, yang pesertanya anak-anak SD gitu. Ternyata responnya baik juga gitu. Bahkan ada nggak Pak yang dari program IDAD ini yang mungkin tadinya nggak betah atau udah pengen pulang aja nih, ternyata malah lanjut sampai sekarang gitu, Iya, ada? itu banyak sekali Banyak justru sekali ya justru ya. Ya justru banyak sekali mereka itu ya alhamdulillah mungkin ada kepercayaan ya kepada lembaga kita, bahwasannya yang dari ikut IDADI ternyata kembali lagi setelah dilaksanakan selama 20 hari ya IDADI ini, ternyata mereka kembali lagi ke lembaga kita ya, dan orang tua juga mungkin mempercayai lah ya, ada kepercayaan kepada lembaga kita untuk melanjutkan pendidiknya. Ternyata ya program yang diidadi dengan yang sekarang itu ya beda gitu. Beda ya. Ya beda gitu. Ya, ada kelanjutan kalau anak-anak SD itu ya, tinggal ada kelanjutannya. Jadi semisal mau dari sini sampai SD, SMP, MTS maksudnya sampai MA semua di sini ada ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Dari tingkat apa nih? RA-nya. Oh RA ya, RA juga ya. Tadi lupa disebut ya. Dari RA ada ya. Jadi semua tingkat pendidikan tuh ada ya di Sabil Rosyad gitu ya. Tinggal daftar aja nih Pak. Tinggal daftar aja di Sabil Rosyad gitu kan. Ya, cuman kalau ya untuk yang ke pesantren lah ya. Untuk ke pesantren. Ke pesantren kita ini sampai bulan Agustus ini dia udah dibatasi lah. Ya, artinya kita tidak menerima anak yang mau pesantren, artinya yang mau diasramakan. Oh, yang khusus di pesantren ya? Iya, yang untuk di pesantren itu tidak, untuk yang di asrama gitu. Sampai akhir Agustus ini kita masih terima, tapi setelah Agustus kita tidak akan menerima yang untuk diasramakan. Oke, jadi terakhir sampai Agustus ya Pak. Iya. Jadi siapa tahu nih ada yang dengerin mau masukin ke Sabil Rosyad ya, sampai Agustus ya, masih ditunggu ya. Iya. Agustus. Sampai akhir Agustus ya. Akhir Agustus ya. Kenapa? Karena kalau lewat dari Agustus nanti kasihan ya. Kasihan anak itu harus mengejar bahasa, kan dia ketinggalan ya. Bahasa di pesantren kan anak-anak kita yang sudah berapa bulan itu sudah bisa mencoba berbahasa Arab gitu, bahasa Inggris ya. Nih,
Jadi kalau dia baru masuk nanti ya kasihan juga harus Iya, mengejar gitu ya. harus mengejar Iya, ya kalau sebagian yang mampu ya ada juga ya. Tapi kan kalau kita apalagi anak SD gitu ya, ya belum mampu lah ya untuk mengejar target yang harus bisa langsung komunikasi bahasa Arab atau bahasa Inggris lah. Itu. Oke, jadi kenapa dibatasi nih? Karena di sini bahasanya itu takut tertinggal ya, karena yang lain udah sampai mana gitu ya, misalkan ya Pak ya. Ya. Oke Pak, kayaknya waktu kita udah mau habis nih Pak. Ya nggak kerasa nih Pak ya, dari ngobrolin tentang pandemi sampai ngomongin pesantren dan segala macam nih Pak. Mungkin ada pesan dan kesan terakhir nih Pak sebelum closing ya, untuk peserta didik ya, santri-santri atau siswa Sabilur Rasyad khususnya, ataupun untuk semua yang mendengarkan Voice of Sabilur Rasyad ini Pak. Ya. Buat khususnya buat anak-anakku ya, yang ada di pesantren ya, kalian jangan mudah terpengaruh dengan informasi. Wah kalau di luar mah enjoy, ya janganlah ya. Itu kenapa ya, karena di luar juga mereka sebenarnya ya dituntut harus belajar ya melalui daring gitu kan. Nah, jadi banyak tuntutan lah ya. Itu yang kedua juga ya, kalau di kita kan ya apalagi lah ya, insya Allah ada gitu ya. Untuk masalah makan kita sudah 3 kali sehari gitu kan. Belajar tinggal kita ikuti pembelajaran kan, dibimbing oleh ustazah dan ustazahnya gitu kan. Itu kemudian bagi orang tua lah ya, wali santri gitu ya, percayakanlah insya Allah ya, insya Allah kami kebetulan para pendidik ustadz dan ustazahnya itu kan ya sudah banyak yang sarjana gitulah ya. Jadi insya Allah lah untuk pendidikan anak kita akan maksimalkan lah. Apalagi kita mempunyai 4 target itu ya. 4 target yaitu tahfidz, bahasa, disiplin dan olahraga harus tercapai gitu. Itu. Jadi dan bagi saudara-saudara kita yang masih mencari pendidikan yang ada tahfidz dan ada bahasa dan disiplin dan tidak lepas olahraganya, mari ke pesantren kami yaitu Pondok Pesantren Sabilur Rasyad. Oke ya, jadi yang mau pendidikan Sabilur Rasyad aja ya. Ada pokoknya semua, ada RA, ada ya kan, MTS, ada juga Madrasah Aliyah ada. Pokoknya semua lengkap ya Pak di Sabilur Rasyad. Insyaallah lengkap ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih nih Pak atas waktunya ya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol hal yang lain lagi gitu ya Pak. Dan untuk para pendengar Voice of Sabilur Rasyad yang mungkin baru saja mendengarkan tapi tiba-tiba udah habis gitu ya, bisa langsung di subscribe dulu ya channel YouTube kita gitu, dan nyalain lonceng notifikasinya ya Pak, biar kalau kita ada podcast atau postingan yang lain langsung ceting gitu ya di HP ya. Oh iya, Sabilur Rasyad baru aja update nih gitu ya Pak ya. Iya, insyaallah. Oke, mungkin itu aja ya Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.